Selamat pagi, Shalom. Berjumpa lagi dengan Sailan Budi. Hari ini hari Senin 25 Mei 2020. Hari ini saya akan berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, di dalam peristiwa di Golgota, di Kalvari, itu semua manusia ada di situ. Simbol semua manusia ada di situ. Kita lihat orang-orang yang demi harta duniawi, demi jabatannya, dia rela membuang kebenaran, membuang cinta ilahi, seperti Pontius Pilatus, atau orang yang percaya dengan kekuasaan, dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa menguasai dunia, seperti Herodes. Tetapi satu hal yang harus kita ingat di situ, bahwa semua manusia harus melalui jalan salib Yesus. Jalan menuju ke Kalvari itu harus dilalui oleh setiap manusia. Walaupun kita berusaha menolak, menyangkalnya seperti orang Farisi, atau kita berusaha untuk menjual Tuhan seperti Yudas, atau kita berusaha untuk menyiksa semua orang-orang yang dekat pada Tuhan seperti para Al-Quju. Kita tidak bisa lepas dari Kalvari. Lalu bedanya di mana orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang percaya pada Tuhan? Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia betul-betul menderita, karena jalan salib itu harus dia lalui sendiri, seorang diri. Maka dia akan sangat menderita dengan fitnah, dengan kemiskinan, dengan segala macam penderitaannya di dunia ini yang harus dia tanggung sendiri. Dan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, hatinya bebas. Kemiskinan itu dia bisa mentertawakan segala sesuatu, mentertawakan penderitaannya, mentertawakan kemiskinannya, bahkan mentertawakan kematiannya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakuti, karena dia tahu bahwa dia berjalan bersama Tuhan. Dan sehingga segala penderitaan yang harus dilalui di jalan salib menuju ke Kalvari itu tidak berarti apa-apa bagi dia. Sekarang kita melihat bagaimana yang terjadi pada diri Tuhan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi penderitaan di kayu salib ini diabadikan di dalam sakramen Ekaristi. Karena apa? Karena penderitaan memang secara fisik Tuhan menderita satu kali dan mati satu kali, setelah itu tidak ada lagi kematian. Tetapi secara rohani, Tuhan itu selalu disiksa dan disalibkan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti apa yang kita lihat wajah Tuhan di Kalvari. Jadi pencipta alam semesta itu diludahi sampai wajahnya tidak dikenali lagi. Matanya buram karena darah dan air yang mengalir dari mahkota durinya. Jadi dia dimahkotai, dihina. Sampai sekarang pun Tuhan selalu dihina. Sampai sekarang pun Tuhan selalu diludahi. Sampai sekarang pun Tuhan selalu disiksa dengan kedosaan kita. Jadi itulah yang terjadi pada diri Tuhan sampai detik ini. Sehingga sampai detik ini pun juga Tuhan ingin peristiwa kematiannya di kayu salib itu terus diingat dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi itu ada selama dunia ini ada. Karena dari situlah kita bisa mencintai Tuhan. Dari situlah kita selalu melihat betapa Tuhan mencintai kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk
menemani Tuhan di dalam penderitaannya itu. Pertama memang dengan meditasi dan kontemplasi, dengan berlinang air mata, tapi secara murni, jangan dibuat-buat. Itu Tuhan terhibur sekali karena ada orang yang begitu mencintai dia dan merasakan bagaimana penderitaan dia di kayu salib. Sebetulnya itu juga penderitaan kita selama di dunia ini. Yang kedua adalah dengan mengulang kembali, menemani Tuhan selama menderita di Kalvari, jalan menuju ke Kalvari dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan. Misalkan kita sudah berbuat baik kepada orang, selalu mencintai orang, tapi kita selalu ditolak. Dalam pewartaan, misalkan seperti pewartaan, kita ingin menunjukkan ini loh Tuhan, kamu hanya bisa diselamatkan oleh Dia, tetapi justru penolakan yang kita terima, lalu penghinaan pada Tuhan dan sebagainya, itu nggak masalah. Itu yang harus dilakukan. Jadi terus menjalani jalan salib menuju ke Kalvari itu bersama Tuhan, dan tunjukkan segala kebaikan dalam perbuatan baik kita. Ada banyak contoh jiwa-jiwa yang kemudian berbalik kepada Tuhan. Dia mengenali betapa Tuhan mencintai dia. Ada seorang pastor yang pada saat SMA dia diajak untuk retret. Dia Muslim dari keluarga yang terhormat. Dan di retret itu dia melihat betapa orang Katolik itu sangat baik. Dia tidak pernah menjumpai orang-orang yang sebaik itu di agamanya sendiri. Jadi kemudian dia memutuskan untuk ikut pelajaran agama dan menjadi Katolik. Setelah itu bapaknya tahu dan dia tidak disapa sama sekali. Pada saat dia lulus sekolah, kemudian dia masuk seminari, maka hubungannya putus. Dia 15 tahun, dia tidak bisa menghubungi bapaknya. Dia dibuang. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Jadi diam-diam ibunya itu ikut pelajaran agama, lalu pada saat dibaptis, pada saat Paskah, dia menunggu bapaknya keluar. Kok bapaknya ini enggak keluar-keluar, padahal dia harus ke gereja, harus kumpul di gereja untuk dibaptis. Lalu ternyata menjelang misa, bapaknya keluar. Dan istrinya ini, ibu ini mengikuti bapaknya. Ternyata bapak itu ke gereja. Dan dia bisa menerima baptisan di situ di gereja. Seluruh keluarga itu kemudian menjadi Katolik, beberapa menjadi pastor dan beberapa menjadi suster. Ini terjadi banyak sekali, bahkan anak dari Kapolri juga menjadi pastor. Apa yang membuat dia begitu tertarik? Hanya satu, kebaikan. Jadi dia melihat betapa baiknya orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang tidak pernah dia jumpai di dalam kehidupan dia di sebelumnya, bahwa dia hanya menemukannya pada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Allah, dan hidupnya diubah menjadi lemah lembut, menjadi baik. Dan itu yang membuat dia memutuskan bahwa aku harus mulai mengenal Tuhan. Itu saja cukup. Kita tidak perlu berbuat sesuatu yang luar biasa. Seperti sekarang ini saya berbicara tentang Tuhan, mewartakan Tuhan. Kadang-kadang juga dengan kesibukan saya tidak bisa mewartakan Tuhan melalui YouTube. Lalu seorang pastor mengatakan, teruslah mewartakan Tuhan. Teruslah mewartakan Tuhan. Apakah ada yang mendengar atau tidak, itu urusannya Roh Kudus. Jadi teruslah berbuat baik. Apakah ada yang jiwa-jiwa yang kemudian
bertobat atau dia mulai mengenal Kristus, itu urusannya Roh Kudus. Siapa jiwa yang ditarik oleh Roh Kudus untuk diselamatkan, itu sepenuhnya bukan hak kita, itu hak Roh Kudus. Jadi teruslah berbuat baik. Dan ini perjalanan kita menuju ke Kalvari bersama Tuhan, sehingga segala penderitaan kita itu menjadi tidak berharga lagi. Maksudnya tidak berarti lagi bagi kita. Kita bisa menertawai segala-galanya. Kemiskinan kita, penderitaan kita, bahkan kematian kita. Kita tertawa semua. Karena apa? Karena apa yang tampak di mata dengan apa yang kita alami itu berbeda. Perjalanan bersama Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat manis. Walaupun itu dibungkus dengan kemiskinan, dibungkus dengan penderitaan. Tapi sebetulnya kita merasakan betapa manisnya perjalanan bersama Tuhan. Terima kasih.